pertama adalah golongan fakir. Golongan fakir ini adalah orang yang tidak dapat sama sekali memenuhi kebutuhan hidupnya. Mungkin kalau sekarang orang yang tidak punya pekerjaan, tapi harinya tidak bisa mencukupi makan dan minumnya, tempat tinggalnya. Ini adalah orang-orang yang fakir. Dan orang yang seperti ini, saudara kita yang seperti ini berhak menerima zakat. Yang kedua, wal masakin, orang-orang miskin. Siapa orang-orang miskin? Ulama berpendapat fakir itu lebih di bawah miskinnya, lebih di bawah kekurangannya daripada miskin. Artinya kalau si miskin ini dia mungkin punya pekerjaan, tapi dari pekerjaannya ini tidak sampai mencukupi semua kebutuhannya. Hanya sebagian saja kebutuhannya yang bisa dia cukupi. Dan orang seperti ini pun berhak menerima zakat. Kalau fakir misalnya mungkin ada janda-janda tua yang memang sudah tidak punya keluarga. Kalaupun dia masih punya keluarga, dia tetap berhak menerima karena secara individu dia kekurangan. Miskin, mungkin banyak saudara kita yang hanya separuh dari gajinya yang mencukupi kehidupannya. Yang ketiga, wal amilina 'alaiha, adalah amil-amil zakat, orang-orang yang mengelola zakat. Dewasa ini kita melihat banyak perusahaan-perusahaan bahkan yang mendirikan badan amil zakat. Ini pengelola-pengelola zakat ini berhak mendapatkan zakat berdasarkan perhitungan yang sesuai. Wa mu'allafati qulubuhum, dan yang keempat adalah orang-orang mu'allaf, orang-orang yang baru masuk Islam. Apa tujuan Allah masukkan orang-orang yang mu'allaf, yang baru masuk Islam ini agar menerima zakat? Tujuannya agar hati orang-orang yang masuk Islam ini merasa tentram, bahwasanya Islam bukan cuma agama ibadah saja. Islam bukan hanya berdimensi kepada Allah, kepada Khalik, kepada ukhrawi, tapi Islam berdimensi sosial. Dan Islam mempunyai kesalahan sosial yang begitu besar. Zakat diberikan bagi orang-orang yang membutuhkan, salah satunya adalah orang-orang mu'allaf, walaupun dalam kategori dia orang kaya. Karena agar dia merasa, oh, Islam memperhatikan saya, sehingga hatinya akan terus beriman dan makin bertambah keimanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat tadi orang-orang mu'allaf. Yang kelima, wa fir riqab, orang-orang yang memerdekakan budak. Mungkin ini terjadi di zaman Rasulullah SAW, di mana perbudakan masih banyak. Pada saat itu Rasulullah mencoba membebaskan umat Islam, membebaskan manusia dari yang namanya perbudakan, walaupun secara pelan-pelan dan pelan-pelan. Islam mengangkat derajat manusia kepada jenjang yang sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Di hadapan Allah tidak ada kaya, tidak ada miskin, tidak ada jelek, tidak ada bagus. Semua tergantung dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menilai adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memerdekakan budak, dia berhak menerima harta zakat. Yang keenam adalah wal gharimin, adalah orang-orang yang terlilit hutang. Ngomong-ngomong orang masalah berhutang ini pemirsa, aduh kalau zaman sekarang sih di Indonesia kita ini pastilah rata, dari rumah-rumah ke rumah pasti punya hutang. Kalau nggak kredit motor, mobil. Kalau nggak mobil, ya elektronik yang lainnya. Apakah orang yang seperti ini juga berhak menerima zakat gitu ya? Ustaz, saya ini kelilit hutang. Hutang apa? Saya ngambil mobil. Waduh, maaf pemirsa, ya Allah, ya Rabbi, ya Rasul, orang yang ngambil mobil memang berhutang, tapi DP-nya saja bisa lebih dari 30 juta pemirsa. Artinya dia berkecukupan dalam hal uang. Kalau untuk DP mobil saja bisa berkecukupan, apalagi makannya pemirsa. Kalaupun misalnya, Ustaz, saya ngambil DP mobil, saya nggak bisa makan, ya itu kesalahan sendiri pemirsa. Nggak bisa agama menanggung seperti itu. Orang yang terlilit utang artinya yang hartanya habis untuk membayar hutang-hutangnya.